Kemudian untuk laporan keuangan, jadi di sini ada laba rugi bulanan ya. Jadi akan muncul data bulanan hingga 12 bulan. Kemudian di sini sebelah kiri ini opsional. Jadi ada pembagian lagi kategori berdasarkan kamar dan non kamar, serta di bawah ada bagian pengeluaran yang sudah dibagi apakah ini masuk KPP, SDM atau operasional. Jadi kategori ini nanti akan dijadikan referensi di laporan kinerja ini. Ya, ada kamar dan non kamar, kemudian ada penerimaan pengeluaran, di mana pengeluaran di sini udah dibagi di grup besarnya lagi. Ya. Oke, kemudian untuk laba rugi, ini adalah laba rugi yang bisa di-set periodenya sesuai kebutuhan teman-teman. Jadi teman-teman misalnya mau untuk laporan pajak berarti Januari sampai Desember. Tapi kalau mau dilihat bulan per bulan, tinggal dipilih 1 Januari sampai 31 Januari. Kalau untuk keperluan internal, atau untuk 3 bulan atau untuk 6 bulan. Kemudian neraca juga sama, ada 12 bulannya. Kemudian ada juga untuk neraca sesuai periode yang dipilih. Ya. Arus kas juga sama. Ada arus kas bulanan selama 24 bulan dan arus kas yang bisa dipilih periodenya. Ya, tinggal dipilih di sini. Mulainya bulan berapa, nanti akan muncul datanya secara otomatis. Untuk ekuitas juga sama, hanya ini tidak ada bulanannya, jadi langsung dilihat selama periode yang diinginkan. Ya. Setelah itu ada laporan lainnya berupa laporan aset. Jadi untuk laporan aset, ini dia akan merekap dari daftar aset yang dibeli sebelum tahun pembukuan dan daftar aset yang dibeli di tahun pembukuannya. Ya, selama 24 bulan. Setelah itu ada pajak UMKM, kalau misalnya pendapatan hotelnya kurang dari 4,8 M selama 1 tahun dan baru beroperasi selama 3 atau 4 tahun, saya lupa periodenya, itu bisa menggunakan PPh final yang 0,5%, di mana dasar perhitungannya adalah dari omsetnya. Ya, dihitung 0,5%. Nanti bisa dipilih tahunnya di sini, karena mulainya selalu dari Januari. Kemudian PPh finalnya bisa diedit di sini, kalau misalnya berubah ya dari 0,5%. Setelah itu ada pajak badan. Pajak badan dasarnya adalah laba rugi bersih. Ya, bisa sama juga dipilih di sini tahunnya dan dipilih di edit nilai PPh-nya kalau berbeda dengan angka yang ada di sini untuk pelaporannya. Setelah itu di bagian dashboard ini bisa dilihat profil keuangan selama 12 bulan, di mana awal bulannya bisa di set di sini, mau mulai dari awal tahun atau mungkin mau mulai dari tengah tahun, nanti dia akan merekap selama 12 bulan dengan awal bulan sesuai yang kita pilih tadi. Kemudian untuk laporan kinerja, di sini teman-teman bisa melihat rekap atau perbandingan dari transaksi keuangan dan transaksi penginapan tersebut, atau hotel, atau kos-kosan, atau apartemen tersebut, antara 12 bulan pertama dengan 12 bulan yang berikutnya. Seperti di sini bisa dilihat jumlah tamu, harian, mingguan, bulanan, dasarnya dari daftar penyewa ya. Kemudian okupansinya ini juga sama, dasarnya dari jumlah penyewa tadi, sehingga bisa dihitung persentasenya di sini. Untuk 12 bulan pertama dan 12 bulan berikutnya. Kemudian ada transaksi kamar dan non-kamar ya. Ini dasarnya mengambil data dari laporan laba rugi bulanan, di mana di sini teman-teman bisa melihat ada grouping baru di sini. Ya, yang teman-teman bisa pilih kamar atau non-kamar seperti yang tadi sudah disampaikan saat membahas pengisian pada bagian laporan keuangan ya, pembahasan laporan keuangan. Baik dari kinerja, di bawahnya ada laba rugi, sama juga di pengeluaran ada kategori-kategorinya yang diisi di laba rugi bulanan. Jadi teman-teman bisa melihat dari sini secara pengeluaran mana yang grup kategorinya itu paling banyak kontribusi terhadap pengeluarannya. Ada arus kas juga, kemudian ada neraca juga, yang ada juga dan ada perhitungan persentase dari pertumbuhan nilai asetnya dan kas-kasnya. Ya. Oke, itu untuk laporan kinerja.